Cek, 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 cek. Halo bro, lo tahu nggak sih kalau di balik bersihnya beranda media sosial lo, ada orang-orang yang kerjaannya nyaring video-video paling brutal dan mengerikan di internet biar nggak lolos ke publik. Nah, apa jadinya kalau salah satu video yang lo hapus ternyata membawa kutukan kuno yang bakal ngejar nyawa lo di dunia nyata? Film berjudul Face of Death tahun 2026. Setiap orang yang nonton video itu bakal mati dengan cara yang sama. Penasaran kan? Tanpa berlama-lama, siapkan barisan, pegang erat ujung bantal. Selamat menonton dan ayo kita masuk ke alur ceritanya. Diawali dengan seorang parawan gelis dan subur bernama Margot yang sedang mengecek kelayakan konten-konten random di aplikasi TikTok. Rupanya, Margot merupakan seorang karyawan censorship yang bertugas untuk memblokir, menghapus, atau membiarkan video yang dirasa layak. Hingga di tengah kesibukannya, seketika Margot kaget saat menemukan konten dark web yang memperlihatkan proses eksekusi pancung. Dirasa cuma settingan, Margot yang tidak sentimen membiarkan konten tersebut dengan menandai jika konten ini hanyalah hoax semata. Sepulang gawe, Margot memberitahu sahabat karibnya yang bernama Rian jika saat ini dirinya mendapat posisi baru di perusahaan sebagai tukang sensor video. Mendengar hal itu, Rian yang selama ini numpang hidup langsung memberikan selamat. Lantas, ia pun mengajak Margot untuk berbelanja. Terlebih persediaan makanan sudah habis. Taste them with your tongue like a real thing. Voila! Setibanya di warung kelontongan, Margot terlihat panik saat dua perawan bangor seakan mengenalinya. Di mana dua perawan ini langsung bertanya apakah Margot merupakan salah satu perawan yang terlibat di video insiden rel kereta api. Seakan mengalami trauma, Margot pun langsung pulang. Kira-kira insiden apa yang pernah Margot alami? Yo ndak tahu, kotanya saya. Sepulangnya ke kontrakan, rupanya selama ini Margot memiliki seorang adik yang sudah meninggoy. Lantas sambil membuka foto dan rekaman di HP Nokia, Margot terlihat mengenang momen-momen kebersamaannya dengan sang adik. Hey, happy Thanksgiving. I'm running late home, but I promise that I know. Down death row toward the execution. Di keesokan harinya, Margot pun heran saat dirinya kembali menemukan video dark web dengan konsep seperti video kemarin, di mana dalam video kali ini seorang pria terlihat akan menjalani hukuman strum token 4 paket. And the whole process is The room began to... Di tengah kebimbangan, Margot langsung meminta saran pada atasan yang bernama Josh. Ia pun menjelaskan jika selain video ini, kemarin ia menemukan video dengan tema yang sama, yaitu menunjukkan proses eksekusi dengan cara yang mengerikan. Meskipun konten ini terlihat palsu, namun kini Margot berencana untuk menghapus video tersebut. Akan tetapi, Josh menyarankan Margot untuk jangan terlalu naif, di mana video-video seperti itu sudah jelas hanya settingan, seperti adegan-adegan mengerikan di film horor. Dirasa ada benarnya, Margot pun akhirnya meloloskan lagi konten seperti ini dengan catatan video palsu. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba saja Margot kembali teringat dengan insiden yang menimpa adiknya hingga ia pun mengalami anxiety. Kemudian scene beralih kepada seorang karyawan MBG bernama Arthur. Sambil nyekroti kotok, ia pun merasa tertarik pada seorang influencer bernama Samantha yang memiliki 230.000 followers. Setelah ngelop beberapa videonya, Arthur yang penasaran terlihat menggunakan komputer toko untuk mengecek identitas Samantha. Kira-kira apa yang akan direncanakan oleh Arthur? Masa nggak tahu? Sam, it's really Singkat waktu, scene beralih pada Samantha yang akan berenang bersama bestinya yang cantik energik bernama Herni Ladu. Tapi sebelum menyebur, Samantha berniat membuat konten joget gemoy terlebih dahulu.
Setelah berenang, Samantha terlihat menghabiskan memori HP-nya dengan ratusan jepretan kamera yang begitu ekstrim. Namun di tengah ratusan foto yang nantinya akan dipilih satu, seketika Samantha heran saat mendengar suara aneh dari ruangan ganti. Is anybody here? Blend and powder immediately. Wanted to give advice and share my real person. I get to be a role model, especially for. Sontak Samantha pun panik saat ia menyadari saat ini ada seseorang yang menguntitnya. Tak ingin digabrut paksa, ia pun langsung pulang. Samantha si TikToker pun harus tertangkap dan pingsan setelah si kopet bertopeng ini membiusnya. Kira-kira siapakah sosok di balik topeng ini? Gak usah pura-pura boloho. Kembali pada Margot, lagi-lagi ia menemukan konten mengerikan yang diupload oleh akun yang sama, di mana kali ini konten tersebut memperlihatkan seorang pria botak yang akan digeprek palu oleh beberapa robot manekin. Because the gruesome ritual had ended for the delicate brains inside. That within the confines, he replied, Dirasa sudah kelewatan, Margot langsung menghapus video tersebut. Di malam harinya, Margot pun terbangun setelah memimpikan kejadian naas yang menimpa si adik. Dirasa traumanya terpicu oleh konten-konten brutal, Margot yang penasaran langsung mengecek internet dan menanyakan keaslian video kemarin di komunitas Reddit. sequence in my study for a portrayal. The one redeeming fact is perhaps it. Dan setelah dicek, Margot pun tercengang saat melihat reaksi netizen yang menganggap jika konten brutal ini benar-benar nyata. Tak cuma itu, Margot menemukan sebuah komentar yang mengenali seorang pria di dalam video tersebut. Dan betapa syoknya Margot saat mengetahui jika pria yang ada dalam konten ini merupakan sutradara terkenal bernama Justin. Tak cuma itu, Justin ini merupakan orang yang terkenal di jagat TikToker. Dirasa ini kasus kriminal, Margot berniat menggali informasi ini lebih dalam lagi. Di keesokan harinya, seperti yang sudah kita duga, si kopet bertopeng kemarin adalah Arthur, si karyawan MBG. Di mana kini ia sedang menguntit seorang pria keturunan Jepang bernama Nail yang juga merupakan seseorang yang cukup terkenal di media sosial. Last moments have been circulating on Sepulangnya ke rumah, Nail yang mendapatkan penghargaan sebagai presenter terbaik terlihat mengagumi kepiawaiannya dalam menyampaikan berita. Tapi tak lama kemudian, Nail pun heran dengan listrik rumah yang tiba-tiba ngejepret. God damn it. Sontak, Nail pun heran saat melihat MCB-nya yang ditutupi dengan lakban merah. Drew, what the fuck? Dad, is everything okay? Di saat itu pula, putra Nail yang bernama Andrew panik saat melihat si ayah terkapar. I'm calling for help, okay? Akhirnya, Andrew dan Nail harus tertangkap oleh si kopet Arthur. Kembali pada Margot, ia pun kembali berselancar di forum Reddit untuk mengungkap misteri ini. Hingga sesaat kemudian, Margot pun kaget saat menemukan komentar jika konten kopet ini sama persis dengan adegan film judul yang berjudul Face of Death. Dirasa Rian memiliki koleksi kasetnya, Margot yang penasaran berniat untuk menontonnya. My travels have taken me all. The animal was now ready to become the following a few simple as many times as necessary.
Seketika Margot pun kaget saat menyadari jika setiap adegan dalam video itu sangat mirip dengan adegan di film tersebut. Hingga saat Ryan datang, Margot langsung menanyakan tentang film Of Death. Lantas Ryan si horrorholic memberitahu jika film tersebut berisi beberapa kompilasi dari setiap orang yang akan menemui ajalnya. Mendengar hal itu, Margot langsung memperlihatkan konten dark web yang sering ia temui di tempat kerja, di mana konten ini sangat persis dengan adegan film Of Death. Margot pun merasa yakin jika adegan yang ada dalam konten ini benar-benar nyata dan dilakukan oleh seorang psikopat yang tidak punya bahan konten hingga akhirnya meremix adegan di film tersebut. This person is placed in a situation. One revolt was finally defeated. Kembali pada psikopat Arthur, di mana kali ini ia berniat membuat konten dari adegan film selanjutnya, di mana seorang kriminal yang diberondong tembakan oleh tim kepolisian. Lantas, tanpa berlama-lama, ia pun memilih Niall untuk menjadi pemeran konten ini. Setelah set adegan dipersiapkan, Arthur pun memberikan Niall sepucuk pistol dan sebiji pelor agar adegan semakin greget. Lantas ia pun menantang Niall untuk menembaknya. Oh yeah. Malang sekali, Niall si pembawa acara terkenal ini harus tewas dikontenin psikopat Arthur. Singkat waktu setelah mengupload kontennya, Arthur pun semeringah saat melihat kontennya langsung FYP meski dengan berbagai komentar negatif dan sungguh mengidap NPD. Ia pun langsung berganti akun dan menjadi buzzer untuk membalas komentar dengan tanggapan positif. Di sisi lain, Margot yang memiliki ide berniat meminta netizen di forum untuk melacak keberadaan psikopat dari video ini. See what the internet know. You go full on don't fuck with cats? Sementara itu, seketika perhatian psikopat teralihkan saat menemukan satu akun yang berusaha mencari informasi tentang dirinya. Dan seperti yang kita tahu, jika akun bernama Lavender ini merupakan milik Margot, dirasa menarik, psikopat berniat melacak lokasi Margot dengan membagikan link phishing. Dan sungguh tidak teliti, akhirnya Margot pun terkena phishing hingga lokasinya pun terlacak. Niat hati ingin mengungkap identitas Kopet, si Margot malah keduluan. Di mana psikopat Arthur sudah mendapat identitas Margot terlebih dahulu. Bersamaan dengan hal itu, Margot pun menyadari jika para korban merupakan orang-orang terkenal di TikTok. Namun di saat itu pula psikopat Arthur berhasil menemukan video insiden naas yang dialami Margot bersama adiknya. Ternyata ketika itu Margot dan adiknya tertololan dengan membuat konten di rel kereta api hingga si adik yang terpeleset harus tercium si Thomas berkecepatan tinggi. Setelah melihat video dengok itu, sekelas psikopat saja merasa gak habis pikir. Di malam harinya, Margot yang membuka laptop langsung shock saat melihat psikopat ini kembali menambahkan konten mengerikan. Dan parahnya, video ini mendapatkan lebih dari 50.000 love. Hingga saat malam semakin poek, psikopat Arthur akhirnya menemukan kediaman Margot, di mana kini ia berencana menjadikan Margot sebagai bahan konten. Di dalam kosan, Ryan yang selesai mandi tidak menyadari jika psikopat ini sudah berada di dalam kontrakan. Sesaat kemudian, Margot yang mendengar suara teriakan berusaha mencari Ryan. What was that? Ryan? Betapa syoknya Margot saat melihat Ryan tewas disebat pisau kopet.
Singkat waktu, Margot yang siuman langsung panik saat menyadari dirinya sedang terkurung di sarang Kopet. Di sisi lain, si Kopet yang akan membuat konten baru tengah sibuk menata-manekin rakitannya. Namun, di saat itu pula seketika si Kopet semeringah saat mengetahui konten miliknya viral sampai diliput oleh media televisi. Cells have spawned countless disturbance that future copycat videos. It's my intention that they will make more of them and they will spread from the platform. Kembali pada Margot, ia pun berniat mengambil sesuatu untuk membebaskan dirinya. Rupanya, barang yang dibekal oleh Margot ini adalah lipstik berisi pisau tersembunyi. Lantas, tanpa berlama-lama, Margot yang tidak ingin kehabisan waktu berusaha melepaskan diri. Di tengah kepanikan, Margot yang kesulitan membuka gembok meminta Andrew untuk menunggu. Sementara ia akan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Sementara di WC, si Kopet sedang melakukan persiapan untuk live streaming. Sungguh sadis, setelah menyacak tubuh Ryan, si Kopet berniat melenyapkan jasadnya menggunakan cairan kimia sambil streaming. Through situations such as this, between life and death. Kembali pada Margot, melihat keberadaan studio Kopet, ia pun berniat mengecek komputernya guna mengungkap identitas si Kopet ini untuk dilaporkan pada pihak kepolisian. Sementara itu, Samantha yang panik berusaha mencari sesuatu untuk kabur. Sungguh dongo, akhirnya si Kopet menyadari pelariannya. Lantas si Kopet langsung mengambil senapan untuk menghabisinya. Help! Help! Zigzag, Sammy, zigzag! Sungguh GG, meski Samantha sudah ngejegel, namun si Kopet GG ini mampu menembaknya tepat sasaran. Di waktu yang sama, Margot yang berhasil membackup file-file Kopet langsung kabur sambil membawa harddisk milik si Kopet. Untung saja Margot berhasil lolos berkat Arthur yang kehabisan pelor. Dirasa ini kesempatan, Margot pun bergegas pergi untuk ke polsek terdekat. Singkat cerita, Margot memberitahu jika ini merupakan kediaman si Kopet yang selama ini membuat konten brutal di TikTok. Mendengar hal itu, Margot diminta untuk menunggu sementara para petugas akan melakukan pengecekan. Sementara di dalam rumah, si Kopet yang melihat kedatangan polisi bersiap untuk berakting menjadi seorang wibu. Jacksonville PD, open up. Dengan gimmicknya, Arthur langsung melakukan jurus playing victim dengan menuduh Margot sebagai perawan gelo yang terobsesi pada dirinya. Mendengar hal itu, Margot yang terpancing emosi malah menyerang Arthur hingga membuat laporannya menjadi sia-sia. You get it? She just wants my attention. He's lying! Go inside! I am not gonna ask you again. But telling All you right, this relax, man is killing relax. you. Get the fuck away You know, I just want her. Entah polisinya dongo atau udah diatur sutradara, Arthur yang berhasil melakukan gimmick langsung membawa Samantha yang sekarat ke basement. Beberapa saat kemudian, menyadari harddisknya hilang, Arthur langsung mengirim pesan pada Margot. Di sisi lain, Margot yang mendapat pesan seketika panik saat mendapat pesan ancaman dari si Kopet di mana cenah Margot diminta untuk segera mengembalikan harddisk miliknya dalam waktu 1 jam. Dan jika terlambat, si Kopet tidak akan segan menghabisi 2 tawanannya. Lantas, apa boleh buat? Margot yang tidak ingin Samantha mati terpaksa kembali menemui si Kopet. Singkat waktu, Margot yang baru tiba diminta untuk segera masuk. Welcome to my home. What's that? It's lipstick. Show me.
Di dalam rumah, Margot pun menanyakan kenapa Arthur selalu mencuri artis-artis TikTok. Lantas Arthur menjelaskan karena dengan menumbalkan artis-artis di TikTok yang terkenal, kontennya bisa FYP dengan cepat. Sementara Margot diculik karena sempat terkenal dengan konten keciuman Thomas yang dongo. Setelah menjelaskan hal itu, Margot langsung diajak untuk menemui Samantha dan Andrew. Keep going. To the left. That's it. Sam? You like it? Seketika Margot pun pingsan setelah melihat Samantha dan Andrew dirakit menjadi manekin. Melihat Margot pingsan, si Kopet berniat menjadikannya sebagai manekin tambahan. You are going to join her. It's like a real family business with you guys. Do it. Rupanya semua itu hanyalah gimmick untuk menghabisi si Kopet ini untuk selamanya. Akhirnya, Margot pun berhasil melakukan perlawanan hingga membuat si Kopet ini tak berdaya. Melihat si Kopet yang sekarat, Margot yang diam-diam merekam kejadian ini berniat menguploadnya ke TikTok guna memperlihatkan bukti kebenaran konten brutal dan sosok si Kopet yang sebenarnya. My name is Margot Romero, aka Train Girl. Repeats itself. Because when we die, it really isn't. Namun sungguh gobloy, bukannya mendapat dukungan dan simpati netizen, sarang monyet ini malah telah mengutuk Margot yang telah menghabisi si Kopet. Rupanya netizen SDM rendah malah menganggap jika apa yang dilakukan si Kopet ini hanyalah gimmick dan Margot malah benar-benar menghabisinya. Kumaha Brad, serem banget kan? Bayangin kalau kutukan zaman sekarang itu gak lagi lewat kaset VHS lama, tapi lewat algoritma sosmed yang tiap hari kita buka. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe Saka Production. Gua pamit. Kalau ada link video aneh dikirim sama nomor gak dikenal, jangan sekali-kali lo klik ya. Mejeuy.